Fix, ini anime jadi anime terbaik di tahun 2025 ini. Apalagi sudah dikonfirmasi kalau Free Ren Season 2 bakalan rilis di awal tahun depan. Jadi, sudah tidak ada lagi alasan buat gua untuk tidak menjadikan anime ini sebagai anime terbaik di tahun 2025. Kecuali ada anime yang lebih bagus lagi ya. Shichikyu no Undo Suite atau Orb The Movement of the Earth, sebuah anime luar biasa yang hanya modal ngomong doang. Sebelumnya gue udah 2 kali ngebahas anime ini, dan gue sangat menyarankan kalian buat nonton 2 konten itu juga, biar kalian bisa tahu bagaimana opini gue berkembang dan berubah sepanjang anime ini berjalan. Anime Orb sudah sampai episode 24 dan tinggal 1 episode lagi sebelum animenya tamat. Tapi karena gue udah nggak tahan pengen bahas anime ini, jadinya gue bikin sekarang saja. Lagi pula, apapun yang bakal terjadi di endingnya nanti pasti tidak akan bisa mengubah penilaian gue saat ini. Mari kita lanjutkan pembahasan ini tepat setelah pembahasan part 2 gue selesai, yaitu di episode ke-16. Masuk di episode ini, di luar dugaan, ternyata terjadi time skip 25 tahun dan MC kita lagi-lagi berubah. Jujur ya, gue sama sekali tidak mengira kalau ceritanya bakalan lompat ke masa depan, dan gue nggak mengira kalau ceritanya Pastor Grabowski bakalan kena skip. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, gue pengen ngomongin openingnya dulu. Sama seperti ketika Rafal mati dan digantikan Ogzi, opening Orb lagi-lagi berubah. Dari yang awalnya Ogzi menjadi karakter baru yang belum diketahui siapa namanya. Nah, ketika pertama kali nonton opening yang ini, gue sama sekali nggak bisa berhenti terkesima sekaligus histeris ngelihat semua scene baru di openingnya. Bahkan sampai saat ini, gue masih sering ketika ngelihat openingnya aja ya. Mulai dari Noak yang lenyap di awal opening, mata Noak yang muncul dengan penuh kemarahan, gambar Badeni yang masih sama persis seperti di opening kedua, tapi kali ini Badeni kelihatan lagi digantung, dan sosok Jolenta yang hilang dari opening. Gua merinding banget Pak ngeliat bagaimana cerita anime ini berkembang, dan gua benar-benar terkesima melihat opening anime ini. Kalau mau dibilang, tidak banyak anime yang bisa buat gua hype hanya dari ngelihat openingnya doang. Bahkan opening Free Ren sekalipun tidak bisa ngebuat gua histeris ketika pertama kali nonton. Tapi anime Orb berhasil jadi salah satu anime dengan opening paling hebat yang pernah gue tonton seumur hidup. Oke, sudah cukup ngomongin opening. Sekarang mari kita ngomongin ceritanya. Setelah time skip terjadi, lagi-lagi muncul karakter baru yang bakal jadi pengganti Ogzi dan Badeni untuk arc ini. Dan karakter pertama yang diperkenalkan adalah mas-mas berkumis yang suaranya sama kayak Ainz, yaitu Smith. Seorang karakter agnostik yang tidak percaya pada agama, namun dia percaya kalau Tuhan itu ada. Dan menurut dia, salah satu tanda kebesaran Tuhan adalah terbitnya matahari. Perannya Smith di arc ini adalah sebagai salah satu anggota dari kelompok yang mencoba melawan kekuasaan gereja, yaitu Front Pembebasan Orang Sesat. Masuk episode 17, kita akhirnya diperkenalkan dengan karakter utama dari arc ini, yaitu seorang bocah perempuan bernama Draka. Dia adalah karakter yang tidak percaya adanya Tuhan, dan satu hal yang dia imani hanyalah uang. Waktu nonton episode 16, gue sempat mikir kalau karakter cewek rambut hitam di opening adalah Jolenta yang lagi nyamar, dan ganti warna rambut jadi hitam. Tapi masuk episode 17 ini, akhirnya terungkap kalau cewek rambut hitam itu adalah karakter baru. Kemudian, karena suatu kejadian, Draka akhirnya bertemu dengan Smith, dan secara tidak langsung, Draka juga ikut menjadi bagian dari Front Pembebasan Orang Sesat. Nah, kalau mau dibilang, awalnya karakter Smith dan Draka masih belum begitu menarik buat diikuti. Tapi setelah mereka berdua ketemu, barulah potensi dari kedua karakter ini terlihat. Mereka berdua nih kayak pasangan yang saling tidak cocok, tapi masih tetap bisa nyambung. Pasangan di sini bukan berarti pasangan kekasih, tapi lebih kayak partner. Dua orang yang saling bertolak belakang dalam hal keyakinan, tapi masih tetap bisa bekerja sama karena adanya kepentingan bersama. Gua suka banget ngeliat interaksi mereka berdua. Satunya percaya kalau Tuhan itu tidak ada, dan satunya percaya kalau Tuhan itu ada. Satunya percaya kalau perkembangan teknologi itu buruk buat manusia, satunya percaya kalau manusia membutuhkan teknologi. Mereka berdua sama-sama sepakat untuk tidak saling sepakat, dan daripada repot-repot berdebat terlalu rumit, Smith malah nyaranin mereka untuk lempar koin. Lalu setelah kelar dengan debatnya, mereka balik lagi ngobrol seperti biasa. Sudah, simple. Tidak perlu baper, tidak perlu ngamuk-ngamuk, dan tidak perlu saling sindir, karena keduanya sama-sama sepakat kalau mereka pasti nggak bakal bisa sepakat. Jadi daripada diributkan, mending didamaikan. Sebuah interaksi yang sangat menarik. Masuk episode 19, akhirnya terungkap kalau Jolenta ternyata masih hidup, dan dialah orang yang ngebentuk Front Pembebasan Orang Sesat. Dia sudah bukan lagi bocah perempuan lemah yang perlu dilindungi, melainkan dia sekarang telah tumbuh menjadi seorang wanita kuat yang siap mengorbankan dirinya demi tujuannya. Selain Jolenta yang muncul lagi, di episode ini Noak juga muncul lagi. Tapi kali ini Noak terlihat sudah sangat tua dan tampak sangat menyedihkan setelah dia ditinggal oleh Jolenta. Di konten sebelumnya, gue ngomong kalau gue penasaran banget bagaimana karakternya Noak bakal berkembang. Apakah bakal dibuat semakin epik atau malah makin menyedihkan.
keren. Dan ternyata karakter Noak malah dibuat semakin sengsara. Jujur, gue agak kecewa ngeliat Noak di episode ini, padahal gue berharap karakternya bakal dibuat semakin keren. Tapi untungnya tidak lama kemudian Noak akhirnya mulai bergerak kembali. Di lain sisi, karakternya Jolenta malah makin keren, dan gue suka banget karakternya Jolenta yang sekarang. Rasanya kayak ada perasaan bahagia sekaligus rindu ketika ngeliat Jolenta yang berhasil tumbuh dewasa. Gue bahkan bisa ikut merasakan apa yang Jolenta rasakan ketika dia menulis ulang buku buatannya Oxy. Perasaan rindu sekaligus bahagia karena bisa sekali lagi bertemu dengan teman lama, meskipun teman tersebut sudah tidak lagi bersama kita. Pindah ke episode 20, ini episode ngeselin banget sekaligus paling bikin patah hati. Sebagai orang yang gak tahu ceritanya ke depannya bakal kayak gimana, gue juga ikut berharap agar setidaknya Jolenta bisa ketemu sekali lagi dengan Noak. Karena gue yakin pasti ada alasan kenapa kedua karakter ini sengaja masih dibuat hidup. Apalagi di episode ini, kita diberi kesan kalau mereka berdua bisa saja ketemu, di mana Jolenta bakal menahan para Inquisitor, dan kebetulan ada Noak di antara Inquisitor itu. Tapi ternyata Jolenta malah meledak tanpa sempat ketemu dengan Noak, padahal cuma hitungan sepersekian detik sebelum mereka akhirnya bisa ketemu. Cuma setelah gue nonton ulang, sepertinya Noak masih sempat ngelihat wajahnya Jolenta, meskipun hanya sebentar. Dan kemungkinan setelah Jolenta meledak, Noak sempat kepikiran kalau orang yang meledak tadi tampak familiar. Tapi karena dia tahu kalau Jolenta harusnya sudah mati, jadinya dia mencoba membuang pemikiran tersebut. Hanya saja Noak sepertinya masih tetap kepikiran sama hal itu. Makanya di episode 23, ketahuan kalau Noak ternyata masih membawa tangannya Jolenta. Jujur ya, gue sama sekali tidak masalah dengan Jolenta yang mati. Soalnya yang paling gue takutkan adalah ngeliat Jolenta disiksa sama Inquisitor. Jadi di lain sisi, gue malah senang ngeliat Jolenta bisa mati tanpa harus disiksa seperti Oxy dan Badeni. Tapi di lain sisi, gue berharap agar setidaknya Jolenta bisa ketemu dengan Noak. Meskipun cuma sebentar, gue pengen melihat bagaimana reaksi Noak ketika tahu kalau anaknya masih hidup. Apakah dia bakal tetap memihak ke gereja atau malah memihak ke anaknya? Lanjut episode 21, episode ini menjadi awal dari perpisahan kita dengan para karakter di arc ini. Soalnya di episode ini, sudah bisa sangat ketebak kalau bakal ada yang mati dalam waktu dekat. Padahal tinggal sedikit lagi rencananya mereka bisa berjalan mulus. Kasusnya sama kayak Badeni dan Oxy, yang tinggal selangkah lagi bisa kabur dan menerbitkan buku mereka. Draka dan Smith juga sudah siap untuk menerbitkan buku, tapi mereka malah dihianati dan para Inquisitor sudah dalam perjalanan untuk menangkap mereka. Ditambah yang ngejar mereka adalah Noak, jadi kecil kemungkinan kalau karakter kita bakal dapat bertahan hidup. Jujur ya, di sini gue sama sekali nggak connect dengan alasan kenapa orang ini sampai mau berkhianat ke Smith. Padahal waktu dia kecil, dia sendiri menyaksikan bagaimana orang bisa saling bunuh hanya karena perkara agama. Tapi ketika dia dewasa, dia malah melakukan hal yang serupa. Gue harus nonton ulang lagi sih. Siapa tahu setelah nonton ulang, gue bisa jadi lebih sedikit memahami motif orang ini. Nah, di episode ini juga ada momen yang lumayan keren, yaitu momen ketika Draka melempar koin dan Smith membalikkan koin itu. Dari yang awalnya Draka tidak percaya dan benci dengan yang namanya takdir, tapi pada saat itu dia malah menggantungkan hidup matinya pada sebuah lemparan koin. Lalu di saat yang bersamaan, Smith yang awalnya sangat percaya akan takdir yang telah Tuhan tentukan, seketika goyah dan dia mencoba mengubah takdir tersebut dengan membalikkan koin yang telah Draka lempar. Scene ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pendirian seseorang dapat berubah hanya karena berjumpa dan berbicara dengan orang lain. Pendirian Draka yang telah dia yakini sejak kecil seketika runtuh setelah dia bertemu dengan Jolenta. Sementara pendirian Smith yang telah dia yakini sejak lama juga ikut goyah setelah bertemu dengan Draka. Masuk ke episode 22, di sini semuanya jadi makin seru. Di episode ini, Smith berusaha menolong Draka agar bisa kabur dan dia pun mati dibunuh Noak. Sementara itu, Draka malah kabur ke gereja terdekat untuk bertemu dengan Anthony, manusia kurang ajar yang ada di arc sebelumnya yang ngebuat Jolenta kena siksa. Dari semua tempat dan semua orang di muka bumi ini, gue sama sekali tidak menyangka kalau Draka bakalan kabur ketemu orang ini. Dan sepanjang episode ini, gue tidak bisa berhenti dibuat gelisah ngelihat Draka yang lagi ngobrol sama Anthony. Soalnya di kepala gue, Anthony ini orangnya brengsek. Sangat besar kemungkinan kalau Draka bakalan ditangkap dan disiksa. Tapi ternyata, di luar dugaan, Anthony ternyata bisa diajak kerja sama. Sampai-sampai ngebuat Noah kaget ketika dia ngelihat Anthony yang lagi sama Draka. Di momen ini, momen ketika Anthony mencoba menjelaskan heliosentrisme di hadapan Noak adalah momen yang paling tidak ketebak. Siapa coba yang mengira kalau Anthony bakal jadi orang yang sangat bisa diandalkan dan dia bisa jadi sosok yang dapat menyelamatkan Draka dari masalah ini. Ketika nonton bagian ini, gue tidak bisa berhenti menyebut nama Anthony
Anthony berkali-kali karena gue betul-betul terkesima ngeliat apa yang telah dia lakukan. Di sini juga ada sebuah kalimat super keren yang keluar dari mulutnya Anthony ketika Anthony mencoba menjelaskan ke Noah kalau heliocentrisme bukanlah ideologi sesat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di sini Anthony ngomong kalau seluruh skandal ini bukanlah usaha untuk melindungi gereja atau umat beriman, melainkan hanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh kelompok kecil pihak. Atau kalau gue persimpel, intinya Anthony mau ngomong kalau masalah heliocentrisme ini bukanlah perkara agama, melainkan perkara siapa yang berkuasa. Berhubung yang berkuasa saat itu merasa heliocentrisme sesat, makanya ideologi tersebut juga ikut dianggap sesat. Kalimat ini bukan cuma ditunjukkan kepada Noah doang, tapi juga ditunjukkan kepada kita para penonton dan juga para konten kreator yang sebelumnya sempat ngebahas anime ini. Dimana Anthony pengen ngomong kalau kita semua telah salah paham dalam menanggapi permasalahan heliocentrisme ini. Dari yang awalnya kita mengira kalau ini adalah masalah agama melawan perkembangan ilmu pengetahuan, padahal ternyata ini adalah masalah ketidakpahaman dan ketakutan dari pihak yang berkuasa mengenai apa yang tidak dia ketahui. Rasanya gue malu banget ngedengar kalimat ini keluar dari mulut seorang Anthony. Orang yang sempat kita kira jahat dan brengsek justru jadi orang yang paling bisa memahami permasalahan anime ini secara objektif. Sementara kita para penonton terlalu larut dalam permasalahan para karakter utama yang selalu bersinggungan dengan pihak gereja, sehingga ngebuat penilaian kita menjadi subjektif dan kita pun gagal melihat akar utama dari permasalahan anime ini. Luar biasa banget dialognya Anthony di episode ini. Nah, lanjut ke episode 23. Di sini puncak dari segala puncak untuk arc-nya Draka, atau mungkin lebih tepatnya arc-nya Noah. Karena tidak terima dengan kenyataan yang telah dia dengar, Noah pun nekat membunuh Anthony, membakar gereja, memfitnah Draka, dan juga menusuk Draka. Sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji. Tapi sebagai gantinya, Draka berhasil menusuk balik Noah, dan di episode ini menjadi momen di mana Noah bakalan mati. Disinilah gilanya anime ini. Anime Orb berhasil ngebuat karakternya Noah jadi seperti Askeladd di Vinland Saga, seorang karakter antagonis yang telah melakukan banyak sekali kejahatan. Karakter antagonis yang sejak awal selalu menjadi akar masalah dalam cerita anime ini. Tapi ketika karakter tersebut dibuat mati, gua sebagai penonton bukannya senang ataupun bahagia, melainkan gua malah menangis melihat kepergian mereka. Noah sukses menjadi karakter antagonis kedua di anime yang berhasil ngebuat gua meneteskan air mata ketika melihat dia mati. Bahkan kalau mau dibilang, gue jauh lebih sedih ngelihat Noah mati daripada ngelihat para karakter utama kita mati. Gue sama sekali tidak bisa menahan air mata ketika ngelihat Noah memasang sarung tangan ke tangannya Jolenta, dan ketika Noah berdoa kepada Tuhan agar Jolenta bisa masuk surga, di mana dia ngomong, jika heliocentrisme tidak menentang keinginanmu, kumohon terimalah putriku di surga. Sebuah doa yang keluar dari mulut seorang ayah yang hanya ingin anak tercintanya dapat hidup dengan tenang, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Saking bagus dan ngenanya momen kematian Noah ini, sampai-sampai ngebuat momen kematiannya Draka terasa lebih mudah untuk diterima. Kematiannya Draka juga bisa dibilang lumayan puitis, di mana awalnya kita diberitahu kalau Draka membenci sinar matahari pagi, karena itu adalah waktu ketika ayahnya terbunuh. Tapi ketika Draka mau mati, dia akhirnya paham apa yang selama ini Smith rasakan mengenai keindahan dari terbitnya matahari, dan Draka pun mati sambil diselimuti hangatnya mentari pagi. Cuma ya, kalau mau dibilang, gue sama sekali tidak menduga kalau Draka juga bakalan mati. Soalnya, gue mengira kalau Draka bakal jadi karakter utama terakhir di anime ini. Tapi ternyata tidak. Draka malah mati di episode 23 ini. Dan di bagian akhir episode malah muncul karakter baru bernama Albert. Nah, untuk bagiannya Albert, nggak bakal gue bahas di sini. Soalnya, arc-nya Albert cuma 2 episode doang. Jadi palingan gue bakalan bahas Albert ketika anime Orb sudah tamat. Itu pun kalau ceritanya Albert worth it untuk dibahas. Setidaknya gue udah nonton sampai episode paling baru, yaitu episode 24. Dan gue lumayan bingung sama timelinenya Albert ini. Harusnya ketika video ini rilis, episode 25 harusnya udah rilis. Dan harusnya pada saat itu misteri ini sudah terjawab. Gue rasa itu saja sih yang bisa gue bahas dari anime Orb ini. Gimana pendapat kalian mengenai arc-nya Draka? Apa momen kesukaan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan bye-bye.